Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming hari ini. Saya percaya para jemaat saudara terkasih dalam perlindungan Tuhan dan selalu disertai Tuhan. Kita akan memulai ibadah hari ini, tapi sebenarnya kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapa, kami boleh beribadah kembali Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami Bapa, Engkau menyertai setiap kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami serahkan Bapa ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar Engkau beracara Bapa dalam setiap ibadah kami Tuhan, dan biarlah Engkau bekerja Bapa. Engkau jamah setiap jemaat Bapa, setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, setiap jemaat yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan pujikan satu lagu, Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita percaya kita jadikan Tuhan di atas segalanya. Tuhan adalah menara kekuatan kita, Tuhan kota benteng pelindungan kita.
kita pasti menjadi pemenang. Amin. Mari kita angkat pujian sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita percaya Tuhan bersama kita. Perkenanan Tuhan selalu ada bersama kita. Di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah kita merasa takut, jangan pernah kita merasa khawatir. Karena Tuhan selalu ada bersama, mendampingi kita, apapun yang terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Haleluya Yesus.
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Ku tinggikan namamu Tuhan. Hanya bersamamu ku rasakan Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau selalu bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Karena anugerah Tuhanlah kami ada hingga sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhanlah kami ada hingga sampai detik ini.
kami mengalami, kami melihat penyertaan demi penyertaan Tuhan tetap nyata atas kehidupan kami. Di situasi terburuk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau selalu ada di setiap pergumulan kami. Yesus selalu ada di setiap tekanan-tekanan hidup kami. Yesus ada di setiap musim-musim kehidupan kami. Bahkan kami terlalu yakin ke depannya terus akan kami melihat, akan kami alami penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami tidak dapat melaluinya, karena bersama Tuhanlah maka kami kuat. Bersama Tuhanlah kami mampu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran firman. Berbicara bagi setiap kami. Kami yang ada di rumah. Kami yang ada di tempat-tempat tertentu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus menolong setiap kami, supaya setiap kami dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hari ini kami diberkati. Hari ini kami dikuatkan. Hari ini iman pengharapan kami dibangkitkan lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom untuk kita semua. Kita kembali berjumpa dalam ibadah online kita. Saya berdoa dan saya terlalu yakin dan percaya setiap umat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita angkat bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bersama Tuhan kita akan cakap melakukan segala sesuatunya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan dengan baik. Kalau Bapak Ibu tidak jauh dari Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama. Yeremia 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat, dari perbuatan-perbuatan yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu
dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Puji Tuhan. Teks yang barusan kita baca ini berbicara tentang ketetapan hati Yeremia untuk setia, untuk tetap bertahan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Secara khusus dalam teks ini yaitu bangsa Yehuda dan Yerusalem. Ya, hari ini saya akan memberikan tema yaitu tentang bertahan dalam kesetiaan. Ya, bertahan dalam kesetiaan. Bertahan sendiri itu sudah membutuhkan ketetapan hati, keseriusan. Belum lagi berbicara tentang kesetiaan. Jadi dua hal ini dimiliki oleh Nabi Yeremia. Dia tetap bertahan walau Yehuda dan Yerusalem, Israel tidak menanggapi apa yang telah disampaikan. Dari sisi kesetiaan kita tidak perlu meragukannya lagi. Karena dari kebenaran firman Tuhan tadi berbicara, dia menyampaikan pesan Tuhan, dia menasehati umat Tuhan itu tidak dalam hitungan hari, tapi bertahun-tahun. Saya akan ajak Bapak Ibu coba memperhatikan dari ayat per ayat, kita akan coba kutip. Kita akan coba kutip ya. Di poin yang pertama saya memberikan tentang jangan pernah undur dari pelayanan. Nah, ayat yang ketiga saya akan bacakan dari Yeremia 25 ayat yang ketiga. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini, jadi perhatikannya, jadi sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ya. Sudah 23 tahun menyampaikan pesan Tuhan, menasehati, tapi tidak pernah dihiraukan. Jadi poin yang pertama ini berbicara tentang jangan pernah undur dari pelayanan. Jangan pernah undur dari pelayanan. Mungkin Bapak Ibu porsi pelayanan kita berbeda yang Tuhan berikan. Kapasitas pelayanan kita mungkin berbeda. Tapi perlu kita ketahui bersama, bagian apapun bentuk pelayanan kita, itu semua dipandang oleh Tuhan berharga. Pesannya buat setiap kita hari ini, jangan pernah undur dari panggilan melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kalau mengikuti ibadah online kita setiap minggunya, kenapa ya dalam beberapa bulan terakhir ini temanya lebih ke arah melayani, panggilan Tuhan, berbicara kesetiaan. Hari ini berbicara lagi tentang bertahan dalam kesetiaan. Tetap ada kaitannya dalam panggilan Tuhan. Berarti ada seseorang di dalam kehidupan kita dibutuhkan Tuhan untuk tetap bertahan setia melayani Tuhan. Walau terkesan hasilnya belum
belum ada, walau terkesan secara kasat mata belum ada pertumbuhan yang begitu banyak tentang jiwa-jiwa. Tapi pesan Tuhan hari ini, mari kita bertahan. Jangan pernah undur dari panggilan melayani Tuhan. Kita belajar dari tokoh yang luar biasa, yaitu Yeremia. Selama 23 tahun dia menyampaikan pesan Tuhan, dia berfirman, dia menasihati, dia menegur, tetapi tidak ada orang yang menghiraukannya. Tetapi tetap Yeremia tidak undur dari yang namanya pelayanan. Sekali lagi, bentuk apapun bidang kita yang Tuhan taruh di hati, pesannya hari ini jangan pernah engkau undur. Mungkin pelayananmu ada di balik layar, pesan Tuhan hari ini jangan pernah undur. Mungkin engkau tidak terlalu dilihat oleh jemaat karena ada di balik layar, pesannya hari ini jangan pernah undur. Karena setiap kita yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah tidak bisa main-main lagi. Apapun hasilnya, mari kita tetap berkata, ini aku Tuhan, aku akan tetap bertahan, aku akan tetap setia, aku tidak akan pernah undur. Jadi kalau berbicara tentang bertahan dalam kesetiaan, itu berarti seseorang yang tidak akan pernah undur dari panggilan pelayanan. Jadi kalau hari ini engkau berkata, aku setia melayani Tuhan, berarti engkau sedang berkata hari ini, aku tidak akan undur dari panggilan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di monitor atau di handphone. Di sini saya uraikan bahwa 23 tahun ini bukan berbicara waktu yang singkat. Ya. Tugas menegur atau menasehati bukan hal yang menyenangkan. Perhatikan ya. Tugas menasehati atau menegur umat itu bukan hal yang menyenangkan. Ada banyak hal yang akan terjadi. Siap untuk diabaikan, bahkan siap untuk dibenci. Karena apa? Dosa kan mana ada orang yang mau untuk dibongkar. Ya kan? Tapi Yeremia menyampaikan teguran-teguran Tuhan atas tindakan-tindakan umat Tuhan yang melenceng. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat. Yeremia dengan tegas menegur mereka, menasehati mereka. Jadi dalam teks ini kita bisa memahami dari sisi Yeremia bahwa dia pasti diasingkan oleh bangsa. Dia pasti diasingkan oleh umat. Dia pasti diasingkan oleh orang banyak. Karena apa? Tugas menegur dan menasehati itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau seseorang sudah tidak senang, itu juga bisa taruhannya nyawa. Sekali lagi dalam hal ini, menegur menasehati ini tidak baik, tidak mudah. Tetapi Yeremia tetap bertahan karena Tuhan taruh di hatinya. Tuhan taruh di hidupnya. Jemaat boleh mengabaikannya. Umat Tuhan boleh mengabaikannya. Tapi dia tidak pernah undur. Semua orang cuek di saat dia menyampaikan nasihat. Bahkan mungkin semua orang meninggalkannya. Tapi Yeremia tetap bertahan, tetap bertahan. Ini kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Coba Bapak Ibu di saat mau memberikan pengumuman. Tidak usahlah dulu untuk dalam jumlah yang banyak. Di keluarga aja, di keluarga. Bapak Ibu sedang baru memulai ngomong begini misalnya. Selamat malam untuk kita semua.
harap mendengarkan sebentar ya. Ada yang mau saya sampaikan tentang sesuatu hal kejadian. Nah itu tuh orang udah pasti, dia lagi, udahlah. Kalau di saat kita mau menyampaikan sesuatu yang penting tapi kitanya diabaikan, kitanya ditinggalkan sendiri, kira-kira apa reaksi kita? Mungkin kita akan juga langsung meninggalkan ruangan dan kita pergi ke kamar kita dan berkata, kenapa mereka begitu cuek sama saya? Kenapa mereka tidak mau mendengarkan saya? Padahal saya tidak akan panjang-panjang bicaranya. Padahal ada sesuatu yang penting yang akan saya mau sampaikan. Itu betapa menyedihkan karena tidak ada orang yang mendengarkan. Itu juga bisa berakibat kepada hal yang lain, yaitu apa? Menjadi tidak percaya diri. Karena apa? Nanti muncul di pikiran, pasti besok dicuekin lagi ini. Pasti nanti ditinggal lagi ini kalau saya ngomong nih. Lama-lama kepercayaan terhadap diri sendiri pun menjadi hilang. Tetapi kita belajar dari Yeremia, dia tetap setia, dia tetap bertahan, dia tidak undur, dia tidak berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi menyampaikan apa yang menjadi pesanmu. Tuhan, udah aku stop, tidak mau lagi menjadi hambamu. Yeremia tetap bertahan. Nasihat atau teguran Yeremia dianggap angin lalu. Ini juga kan gak enak nih. Masuk kanan hanya keluar kiri, itu gak enak. Udah panjang lebar kita kasih tahu, ternyata cuma dianggap angin lalu. Itu menyakitkan loh. Misalnya ada di antara kita yang memberikan nasihat kepada adik atau kepada saudara kita. Udah panjang lebar kita cerita, udah panjang lebar kita kasih tahu arahan. Tapi dianggap angin lalu. Itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya. Coba kita buka dulu Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Demikian kebenaran firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sekali lagi ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan pernah kerajinan kita dari awal di waktu kita mengalami cinta mula-mula itu begitu dahsyat, begitu berapi-api, begitu antusias. Tapi dengan berjalannya waktu tanpa kita sadari kita sedang merosot jauh. Nasihat kebenaran firman Tuhan hari ini menyapa setiap kita, mengingatkan setiap kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan cuma hanya sekedar pujian yang biasa kita nyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita dimanapun berada tetap menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Roh kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Bentuk bidangnya seperti apapun itu. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor. Supaya di saat Tuhan memanggil kita, Tuhan dapati kita tetap setia. Jangan undur dari panggilan melayani
Tuhan. Ini poin yang pertama. Selanjutnya ya, poin yang kedua, kita kembali ke Yeremia 25 ayat yang keempat. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ya. Nabi-nabi sudah menyampaikan, tetapi kamu tidak mendengarkan dan memperhatikannya. Jadi poin yang kedua saya ingin sampaikan buat setiap kita dari teks ini berbicara tentang jangan mensia-siakan anugerah Tuhan. Jangan mensia-siakan anugerah Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan masih berbicara lewat firman-Nya, tangkap dengan baik. Simpan dengan baik. Lakukan dengan baik. Jangan pernah kita sia-siakan. Dalam teks ini, nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Jadi ini berbicara tentang anugerah Tuhan begitu besar terbuka. Karena apa? Masih mau ngomong. Masih mau bicara. Jadi berbicara anugerah Tuhan, ada hamba Tuhan yang diutus. Siapapun di saat engkau mengalami sesuatu yang sangat terpuruk dalam pergumulan, mungkin Bapak Ibu tiba-tiba dikunjungi atau berbicara dengan seseorang dan ternyata seseorang itu adalah hamba Tuhan. Itu yang dimaksud dengan anugerah Tuhan. Tanpa Bapak Ibu sadari, ternyata lewat hamba Tuhan itu Bapak Ibu diteguhkan, Bapak Ibu diingatkan, Bapak Ibu didoakan. Itu artinya anugerah Tuhan luar biasa. Tetapi bangsa Yehuda, bangsa Yerusalem mengabaikannya. Padahal nabi-nabi Tuhan telah menyampaikan, hamba-hamba Tuhan telah menyampaikan. Saya berdoa supaya setiap kita dimanapun kita berada, kita memiliki yang namanya Bapak rohani. Kita memiliki Ibu rohani. Kita memiliki sahabat rohani. Kita memiliki kakak rohani. Karena dengan mereka kita bisa saling mengingatkan. Karena dengan mereka kita bisa saling mendoakan. Karena dengan mereka bisa kita saling membahas kebenaran firman Tuhan. Siapapun mereka, bersyukur karena mereka masih mau mendoakan kita. Bersyukur masih mau menasehati kita. Bersyukur masih ada firman. Bersyukur masih ada nasihat-nasihat. Jangan disia-siakan. Yuk buka Yesaya 55. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7, demikian kebenaran firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan di saat kita menemuinya, ada pengampunan dengan limpahnya.
Jadi poin ini berbicara tentang anugerah Tuhan jangan pernah disia-siakan. Siapapun yang pernah menopang hidupmu, menasehati hidupmu, jangan pernah engkau sia-siakan mereka. Terus bangun hubungan, terus berbagi dengan mereka, supaya apa? Terjalin hubungan yang saling menguatkan, yang saling mensupport. Jangan sampai kita seperti dalam teks ini, mengeraskan hati. Akhirnya menjadi bebal, tegar tengkuk. Firman datang diabaikan, nasihat datang diabaikan. Harus lewat cara apa lagi? Ya. Selanjutnya, poin yang ketiga, kita kembali tetap ke Yeremia. Yeremia 25, Yeremia 25, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang jangan menunda pertobatan. Jangan pernah menunda yang namanya pertobatan. Kalau hari ini kebenaran firman Tuhan ditujukan kepada hidupmu, jangan pernah menunda. Jangan engkau berkata, oh firman Tuhan itu buat pasangan saya. Oh firman Tuhan itu buat anak saya itu cocok. Oh firman Tuhan itu cocok buat saudara saya. Oh firman Tuhan itu cocok buat tetangga saya. Tidak. Tapi di saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan, katakan, firman Tuhan ini buat saya. Jangan menunda pertobatan, jangan jago ngeles. Wah, tangkis sana, tangkis sini. Nanti lama-lama kayak bajai. Ya. Jangan pernah menunda. Karena pasti akan ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita menunda-menunda yang namanya pertobatan. Ya. Apa yang akan terjadi ketika umat Tuhan memberontak atau menunda untuk bertobat? Apa yang akan terjadi? Dari ayat 5 sampai ayat 7, kalau Bapak Ibu nanti pelan-pelan perhatikan membaca, yang akan terjadi yaitu mereka akan diusir dari tanah yang diberikan Tuhan. Ini ngeri ya. Harusnya kita punya warisan jadi diusir. Itu menyedihkan. Karena apa? Menunda-nunda untuk berubah. Menunda-nunda untuk bertobat. Akibatnya akan diusir dari tanah yang diberikan Tuhan. Selanjutnya apa ya akibatnya? Menimbulkan hati Tuhan sakit, hati Tuhan terluka. Mari yuk, jangan kita bikin hati Tuhan bersedih, hati Tuhan terluka. Apa masih kurang kita melukai hati Tuhan, tubuh Tuhan waktu di kayu salib? Jangan lukai lagi dengan sikap kita yang membuat hati Tuhan bersedih. Selanjutnya apa akibatnya kalau kita menunda yang namanya pertobatan? Menimbulkan yang namanya malapetaka. Akan terjadi bencana yang sangat luar biasa kalau kita menunda yang namanya pertobatan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah engkau ulur-ulur waktu lagi, jangan pernah engkau tunda-tunda lagi, supaya apa? Tidak terjadi yang namanya malapetaka. Yang terakhir, apa yang akan terjadi kalau Bapak Ibu menunda yang namanya pertobatan, yaitu
menimbulkan kemalangan. Menimbulkan kemalangan. Ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Kalau orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi belum bertobat, dalam kondisi belum di dalam Yesus Kristus, ini menjadi satu kemalangan yang tidak akan bisa diulangi lagi, yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Karena apa? Sudah kita tahu persis dari kebenaran firman Tuhan, pasti tempat terakhirnya adalah neraka. Ini menjadi kemalangan yang sangat mengerikan. Kita mau nangis sejadi-jadinya, kita mau memohon sejadi-jadinya, udah gak bisa lagi. Sudah ditetapkan, pasti tempatnya ada dalam neraka yang kekal. Jadi selagi masih Tuhan memberi kita kesempatan, mari yuk kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai karena kita mengulur-ulur pertobatan itu menimbulkan kemalangan. Karena saya sudah pernah sampaikan, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari kemudian, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba sehat-sehat aja, hitungan menit dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Yang hanya bisa menentukan itu hanya Bapa kita yang ada di surga. Nah, kalau hal ini kita sadari bahwa kita tidak dapat memprediksikan kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan, mari yuk mulai dari sekarang. Ini tidak berbicara tunggu tua, karena yang muda pun, usia yang masih produktif pun bisa dipanggil oleh Tuhan, bahkan anak-anak sekalipun. Jadi jangan pernah menunda-nunda. Mari bertobat setiap hari supaya tidak menimbulkan kemalangan. Sebagai ayat penutup, buka di Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat yang keempat. Ini sebagai ayat penutup untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan berikan, itu pergunakan. Karena Tuhan memakai semua itu untuk menuntun kita kepada yang namanya pertobatan. Jangan sampai sudah tidak ada lagi waktu, jangan sampai kesempatan itu diambil. Kita mau histeris menangis, kita mau histeris memohon, sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi pesan saya buat setiap kita yang tergabung dalam ibadah online hari ini, mari yuk tetap setia, tetap bertahan, jangan pernah undur dari panggilan melayani Tuhan, jangan pernah sia-siakan anugerah Tuhan, jangan pernah menunda yang namanya pertobatan. Mari kita bertobat setiap hari, mari kita memperbaiki hidup setiap hari, supaya di dalam setiap pelayanan kita berkenan di hati Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini dengan pujian yang sudah sangat lama, ya, judulnya Setia-setialah. Biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Yuk kita angkat pujian ini. Setia-setialah, setialah
setianya. Berdoa, berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati. Berdoa, berdoa, berdoalah, berdoalah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati. Mari kita berdoa. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan tetap setia. Kami akan tetap bertahan dalam kesetiaan. Kami akan buktikan lewat, kami tidak akan undur dari panggilan pelayanan. Tuhan, tolong setiap kami. Kesempatan terbuka begitu luas. Kesempatan terbuka setiap hari. Kami akan pergunakan. Kami akan pergunakan selagi Tuhan masih dapat ditemui. Kami akan pergunakan dengan baik. Kami akan melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan sampaikan hari ini bagi setiap kami. Kami tidak akan pernah menunda-nunda untuk bertobat. Kami akan bertobat dari hari ke hari. Tolong setiap kami Tuhan, yang mungkin seringkali Tuhan temui, kami seringkali jatuh bangun dalam pengiringan akan Tuhan. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan kami diingatkan. Anugerah Tuhan itu menuntun kami kepada pertobatan. Tolong setiap kami, Roh Kudus tolong setiap kami, supaya tetap kami didapati oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman, bukan hanya sekedar menjadi anak-anak Tuhan yang cakap dalam mendengarkan firman, tetapi kerinduan Tuhan di atas segalanya, supaya kami cakap dalam melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terjemahkan lebih lagi pesan Tuhan hari ini bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala PDP Adin Fitri Sirait yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih juga kepada setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah hari ini. Dan pengumuman selanjutnya, bagi yang tergerak untuk memberikan persembahan, perpuluhan atau persembahan diakonia, bisa transfer ke rekening di bawah ini. Dan juga bagi jemaat yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bisa klik like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Dan selanjutnya kita akan menutup ibadah hari ini. Kita akan angkat pujian Ku Mau Bangkit bagi Tuhan Yesus. Jadi terangmu untuk
bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Dan kami mau sama-sama berkata segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Diberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Biar setiap kami semakin maksimal bagi kerajaan surga. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.